Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perencanaan pesan bisnis. Anggota dari kelompok 2 yaitu 1. Rizky Amelia Putri, 2. Muhammad Dwiki, 3. Muhammad Jumanto, 4. Eko Nur Cahyo, 5. Sekar Oktavia Kurniawati, 6. Manggiseli Alvina. Yang pertama akan dijelaskan oleh Eko Nur Cahyo. Pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan, audiens, ide, saluran, reorganisasian, ide, membuat draft, rangkai kata atau kalimat, atau paragraf, dan revisi. Tujuan dari perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua akan dijelaskan oleh Rizky Amelia Putri. Tahapan perencanaan pesan bisnis. A. Penentuan tujuan. Tujuan penulisan pesan komunikasi perlu diperhatikan pada saat seseorang merencanakan pesan bisnis. Faktor yang perlu diperhatikan adalah menjaga itikat baik audiens dan menciptakan kesan positif tentang pihak pengirim pesan, tanpa mengesampingkan tujuan tertentu yang hendak dicapai. B. Pertimbangan pengiriman pesan. Sebelum menetapkan maksud untuk mengirim pesan, ada faktor yang perlu diperhatikan yang meliputi hal-hal berikut. 1. Tujuan yang realistis. 2. Ketepatan waktu. 3. Ketepatan orang yang mengirim pesan. 4. Tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dwiki. C. Analisis audiens. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Teknik atau metode dalam menganalisis audiens dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Audiens dalam jumlah besar akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan audiens yang jumlahnya sedikit. Diperlukan teknik komunikasi yang berbeda pula. Untuk audiens yang berjumlah kecil, materi dapat dikemas dalam suatu laporan sederhana untuk dipresentasikan. Sebaliknya, untuk audiens dalam jumlah besar, materi sebaiknya dibuatkan makalah atau laporan dengan gaya atau format penulisan yang formal. 2. Menentukan siapa audiensnya. Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, perlu diidentifikasikan yang paling dominan di antara mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Jumanto. Tiga, mengetahui bagaimana reaksi audiens. Jika audiens yang terlibat merupakan orang yang kurang kritis, maka presentasi sebaiknya disajikan langsung pada bagian kesimpulan dan saran. Perlu dihindari melakukan diskusi karena akan kurang efektif. 4. Mengetahui pemahaman audiens. Dalam penyampaian pesan-pesan, perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut diri audiens, seperti latar belakang audiens, pendidikan, usia, serta pengalaman. 5. Mengetahui bagaimana hubungan antara komunikator dengan audiens. Jika antara komunikator dan audiens belum saling mengenal, maka tugas seorang komunikator menyampaikan suatu atau pesan dengan penampilan yang meyakinkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar Oktavia. Pemilihan saluran dan media. 1. Komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah kemampuan dalam memberikan umpan balik dengan segera. Saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikan adalah sederhana, tidak diperlukan catatan yang permanen. Komunikasi lisan mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, pembicaraan melalui telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok, seminar, workshop, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. 2. Komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai
berbagai bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kebaikan komunikasi ini adalah penulisan memiliki kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Format tulisan diperlukan jika informasi yang disampaikan bersifat kompleks. Dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anggi Seli. Kesimpulan, perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Dalam hal ini, perencanaan pesan-pesan bisnis lebih difokuskan pada perencanaan pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penyusunan pesan-pesan bisnis terdiri atas 3 hal, yaitu perencanaan, komposisi, dan revisi. Dalam melakukan perencanaan, maksud atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis harus ditentukan terlebih dahulu, baik secara umum maupun khusus. Di samping itu, tahap perencanaan analisis audiens yang mencakup pengembangan profil audiens, pemenuhan kebutuhan informasi audiens, dan pemenuhan kebutuhan motivasional audiens perlu dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.